Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto. By the way teman-teman, kita punya dua segmen di channel ini ya, yaitu segmen analisa pagi, di mana setiap paginya kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Dan juga ada segmen selanjutnya yaitu analisa kripto, di mana aku akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Dan di video kali ini kita akan membahas untuk dua koin lagi teman-teman. Yang pertama kita akan bahas koin Rio yang udah banyak yang request ya. Dan juga satu lagi kita akan bahas STX teman-teman. Jadi kita akan mulai pembahasannya dulu dari token Rio atau Realio Network. Ini salah satu koin yang masih micin. Dia berada di peringkat 1220 di CMC. Market capnya hanya di 33 miliar saja. Jadi fluktuasi harganya bisa sangat-sangat mudah dimainkan oleh koin-koin kecil. Nah, yang menarik dari Rio ini adalah dia menggunakan isu soal RWA atau Real World Asset yang memang lagi rame-ramenya banyak diberitakan oleh media teman-teman, yang digadang-gadang akan menjadi salah satu sentimen yang positif untuk next bull market. Jadi jadi udah banyak teman-teman yang ngasih aku ide nih untuk dibahas ini. Thank you banget ya. Ini bisa banget teman-teman untuk pantau juga project-project dari Rio ini. Jadi sebenarnya Rio ini apa sih kalau kita lihat ya, teman-teman. Rio ini saat ini merupakan jaringan ekosistem yang dibangun di layer pertama dengan tujuan untuk membuat platform DeFi dengan scalable dan juga akses yang bisa diakses oleh banyak orang. Dia juga ada kaitannya sama real world asset ya, yang memungkinkan kita untuk melakukan tokenisasi aset-aset real di dunia nyata seperti real estate, obligasi, dan lain sebagainya. Mereka sudah didirikan dari 2018 teman-teman, dengan pusat di New York City. Dan ya, kita akan lihat gimana progres daripada project Rio ini ke depannya. Jadi ini ada skema yang mereka punya, di mana Rio ini terdiri dari dua token dalam projectnya. Yang pertama ada namanya Rio, ada yang namanya RST. Jadi beberapa proyek yang mereka sedang bangun yaitu adalah multi-chain wallet, di mana dia bisa terhubung dengan banyak sekali wallet, termasuk juga menghubungkan antara transaksi di dunia blockchain sama transaksi tradisional. Kemudian mereka juga terhubung sama memfasilitasi layanan Web3 ya teman-teman, di mana jaringan Web3 itu menjadi salah satu hal yang sangat fundamental di dalam blockchain. Segala sesuatunya harus bersifat desentralisasi. Mereka juga menghubungkan banyak sekali perdagangan seperti dengan beberapa DEX dan juga DeFi. Kemudian juga ada multi-chain bridge, ya perdagangan antar lintas blockchain. Itu ada banyak sekali proyek yang mereka sebenarnya sedang garap teman-teman, atau yang akan mereka kerjakan ke depannya ya. Dan sebagai token governance untuk Rio ini juga bisa di staking, kemudian bisa dipakai untuk alat transaksi dan juga untuk tokenisasi untuk kedepannya. Jadi ini masih cukup banyak proyek yang akan mereka bangun. Ekosistem layer pertamanya itu dibangun di Cosmos, jaringan dari Cosmos teman-teman, kompatibel juga sama Ethereum Virtual Machine sama BFT. Peluncurannya peluncuran alpha dilakukan pada bulan April lalu, jadi udah di listing ya. Mereka punya dua token yang tadi kita sudah sebutkan, dan mereka menggunakan juga layer kedua untuk menerbitkan layanan DeFi yang mereka punya. Nah ini ada dua nih, ada Rio dan juga RST yang bisa menjadi validator dan juga delegator. Validator atau delegator dapat mengambil sebagian tata kelola untuk memberikan suara pada jaringan. Jadi juga fiturnya sebagai DAO. Jadi ada banyak fungsi dari dua token ini sebenarnya teman-teman. Yaitu ya, mereka berbasiskan DeFi dan juga real world asset. Kemudian Realio First ini adalah negeri metaverse. Nah ini juga proyek-proyek yang akan mereka bangun ke depannya. So far mereka udah meluncurkan wallet namanya Prehold ya, yang akan hadir nanti di kuartal keempat 2023. Mungkin akan good news ketika peluncurannya. Ya itu teman-teman beberapa proyek yang mereka sekarang sedang coba kerjakan. Apakah real world assetnya akan berhasil atau enggak ya, teman-teman boleh pantau untuk koin ini. Dari mereka punya Twitter,
mereka memang menggunakan tagline yang namanya reward asset through DeFi. Di mana ya postingan-postingan dari project ini sebenarnya lebih banyak berbicara soal technical, dan sesekali mereka ngirim video-video yang sebenarnya nggak berkorelasi, mungkin untuk mencairkan suasana atau apa ya. Mereka belakangan juga baru aja terintegrasi sama BNB Chain dengan beberapa game yang akan mungkin menjadi game changer, teman-teman. Jadi tentunya dengan join dengan BNB Smart Chain, mereka akan punya kesempatan untuk memperluas mereka punya jaringan untuk kedepannya. Jadi itu mereka ada sentimen RWA, bisa banget teman-teman pantau mumpung harganya masih cenderung murah. Lalu di mana kita bisa melakukan pembelian untuk Rio token ini, teman-teman? Ada beberapa exchange seperti Uniswap, DEX-nya ada di Uniswap, OKX. Kalau teman-teman punya OKX, silakan bisa langsung lihat-lihat ya atau lirik-lirik project ini. Kemudian juga ada Maxi, Polynex, BingX dan lain sebagainya. Buat teman-teman yang mungkin mau daftar OKX, teman-teman linknya ada di kolom deskripsi. Bisa banget teman-teman daftar exchange-nya untuk memudahkan teman-teman melakukan transaksi. Supply maksimum token ini ada di 75 juta Rio, sangat sedikit. Dengan maksimum ya itu maksimum supply-nya 75 juta, tapi koin yang beredar saat ini masih sangat kecil, yaitu di 6,5 juta. Jadi masih punya kesempatan untuk koin ini ngepump lumayan signifikan karena market cap-nya dia masih cenderung kecil. Semoga aja momentumnya ada untuk Rio. Lalu bagaimana untuk pergerakan harganya? Mari kita cek dia langsung di exchange OKX, teman-teman. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, pergerakan dari Rio ini sudah mengalami bottoming kemarin waktu bear market di bulan Oktober kemarin. Harganya sempat menyentuh level 0,018 dan saat ini posisi dari Rio sudah berada di kisaran 0,3 dolar. Wow, luar biasa kenaikan yang terjadi pada Rio. Ini kalau kita ukur dia sudah naik hampir 2000%. Luar biasa ya teman-teman. Dari bottom naik ke level sekarang 2000%. Again, seperti yang saya bilang, market cap-nya sangat-sangat kecil, di mana dia berada di peringkat 1200-an di CMC. Jadi otomatis untuk menggerakkan harganya, pump and dump itu lumayan membutuhkan sedikit dana saja. Kalau kita lihat dari all time high dari token Rio ini sebenarnya ada di 5 dolar. So sebenarnya peluang yang bagus banget untuk Rio sendiri, buat teman-teman yang mungkin pengen untuk mengakumulasi koin ini di harga sekarang masih bisa untuk spekulasi. Teman-teman ingat yang spekulasi ini bukan jaminan teman-teman bakalan cuan di project ini, tapi potensialnya besar karena beberapa faktor tadi, teman-teman. Jadi bisa langsung untuk cek di OKX, teman-teman bisa melakukan transaksinya. Secara teknikal pergerakan dari Rio sebenarnya dia lagi berada di level resistance di kisaran 0,37, dan ini bukan merupakan level yang ideal untuk melakukan pembelian kecuali nanti dia sudah berhasil mengkonfirmasi entah itu dia breakout atau dia akan membuat koreksi dulu jangka pendek, teman-teman. Untuk target sih kalau dia akhirnya koreksi di level 0,2 dolar itu cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Semoga bisa dapat harga yang cenderung murah, karena kalau itu terjadi ya teman-teman bisa dapetin peluang gain profit lebih besar, teman-teman. Oke, selanjutnya jadi kita akan bahas untuk STAK ya. STAK hari ini diperdagangkan di kisaran level 10.600 rupiah, marketnya naik sekitar 2%. Jadi teman-teman, STAK ini adalah layer kedua, di mana fungsi daripada STAK yaitu untuk meningkatkan skalabilitas milik dari Bitcoin. Jadi STAK ini adalah blockchain layer kedua yang bertujuan meningkatkan kapabilitas daripada Bitcoin, menerapkan smart contract dan memungkinkan pengembangan untuk membangun decentralized application atau apps di jaringan milik Bitcoin. STAK menggunakan konsensus proof of transfer atau POX. Mekanisme ini memungkinkan sistem keamanan proof of work dari blockchain dari Bitcoin. Penambang STAK menggunakan Bitcoin untuk bersaing menambahkan blok baru ke rantai STAK. Sebagai imbalannya mereka mendapatkan hadiah XTX sebagai rewardnya, teman-teman. Jadi sebagai layer kedua, tentunya fungsi dari STAK ini bisa dibilang adalah untuk meningkatkan atau menyelesaikan masalah dari trilema blockchain yang dimiliki oleh Bitcoin, teman-teman. Jadi ini adalah mekanismenya atau mekanismenya ya untuk pergerakan dari STAK sendiri.
Dan kalau kita lihat fungsi-fungsi dari Stack sebenarnya cukup banyak. Salah satunya adalah sistem keamanan yang mereka dapat itu adalah dari blockchain Bitcoin. Jadi blockchain Bitcoin ini bisa dibilang salah satu blockchain terkuat, teman-teman, yang sampai hari ini itu sangat-sangat sulit untuk dijebol ya. Dan mereka juga punya kecepatan transaksi karena mereka berada di layer kedua, tentunya dengan pemrosesan yang lebih cepat sangat-sangat memungkinkan Stack ini mendapatkan adopsi dan juga bisa running banyak di apps di atas aplikasinya. Ada beberapa proyek yang sudah mereka kerjakan, ya salah satunya adalah untuk mengintegrasikan teman-teman beberapa platform DeFi di berbagai project seperti Ethereum, kemudian juga ada di apps lain seperti MakerDAO, kemudian Uniswap dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang memang kehadiran daripada Stack ini bisa banget menjembatani Bitcoin sama blockchain yang lain. Jadi itu ya, Stack sendiri bisa diperdagangkan di beberapa exchange seperti Binance, Coinbase, KuCoin, OKX, kemudian ya Kraken dan kawan-kawan, teman-teman. Untuk supply saat ini dari Stack sendiri itu ada di kisaran 1,82 miliar, sementara yang beredar ada di 1,4 miliar. Dan kalau kita lihat dari beberapa news, Stack ini cukup aktif dalam hal membuat kegiatan gitu, teman-teman, kegiatan offline di mana dia bercerita, menjelaskan sebenarnya proyek-proyek apa yang Stack bangun untuk mendapatkan ekosistem adopsi dari ekosistem yang lebih luas. Mereka posting semuanya di Twitter yang mereka punya. Kemudian yang terbaru, Stack ini baru aja peg Bitcoin, teman-teman. Bitcoin peg asset, di mana akhirnya dari Bitcoin peg asset ini memungkinkan banget kita melakukan transfer ya Bitcoin ke berbagai macam jaringan. Tentunya dengan beberapa keunggulan seperti nanti akan ada staking, kemudian juga ada masalah-masalah lain yang bisa mereka kerjakan. Kalau kita lihat di sini, the first DeFi protocol integrate SBTC. Jadi nama SBTC ini adalah Bitcoin yang di-peg ya. Dan developernya baru aja merilis, teman-teman, dan tentunya ini bisa banget masuk ke berbagai macam DEX atau decentralized exchange dan juga decentralized finance guna untuk memberikan kemudahan melakukan transaksi. Nah, karena dia peg ya, artinya dia 1:1 nih sama Bitcoin, dan ya bisa dibilang keunggulan daripada project dari Stack ini yaitu untuk menggunakan Bitcoin sebagai salah satu daya tarik, teman-teman, terhadap project ini. Stack is Bitcoin layer for smart contracts, enables smart contract and decentralized application to use Bitcoin as an asset and settlement transaction. Kemudian yang lain, big news from Bitcoin Decentralized Finance Pioneer. Nah, ini mereka baru aja merilis berbagai macam integrasi dengan beberapa wallet. Salah satunya namanya Ledger Wallet. Kemudian juga ada celebrate it is second birthday for Bitcoin DeFi Protocol Arcadico Shares. Mereka juga udah join dengan platform tersebut untuk mengintegrasikan layanan liquidity staking yaitu SBTC, teman-teman. Kemudian juga ada banyak platform lain yang juga di-develop dan tentunya sekarang sudah berkembang terus ya. Jadi ini adalah ekosistem yang dibangun oleh Stack sendiri. Ya itu, teman-teman, good news dari Stack. Sekarang kita lihat dari pergerakan harga. Secara pergerakan harga, Stack saat ini posisinya cukup di tengah-tengah, di mana dia berada di atas level support di kisaran 0,55 dolar, dan juga level resistance yang saat ini paling dekat yaitu di kisaran 0,8 dolar. Dan posisi Stack sebenarnya karena berada di tengah-tengah ya, ini belum bisa kita bilang menjadi posisi yang ideal untuk buy atau sell, teman-teman, karena masih cukup ambigu. Kalau dari saya sih, kalau teman-teman ada yang planning untuk akumulasi, bisa tunggu di level 0,55 lah.
0,55. Meskipun saat ini posisi dari smart money cukup bagus di market, tapi yang lebih aman memang kita tunggu dulu stock, entah itu dia koreksi atau justru malah breakout dari level resistance-nya. Kalau dia mampu melampaui level 0,8 dolar, itu juga bisa menjadi momentum buat teman-teman yang mau akumulasi. Stock punya level resistance atau all time high ya teman-teman di kisaran level 3,3 dolar, level yang lumayan tinggi. Dan untuk saat ini sih menurut saya posisi dari stock ini lumayan cukup oke, teman-teman. Secara pergerakan dia cukup kuat, jadi kalau teman-teman ada yang mau di CA, ya saya rasa stock juga bisa salah satu menjadi aset yang cukup menarik untuk next bull run. Gitu aja sih, karena posisinya cukup di tengah-tengah dan juga ya volume perdagangan juga masih cenderung tinggi, cuman dia turun nih teman-teman, volumenya tinggi tapi turun. Smart money-nya juga masih cukup oke sih di market. Jadi untuk jangka pendek saya rasa lebih baik cari posisi aman aja untuk sekarang. Kalau dia bisa koreksi sampai 0,55 ya udah bisa diakumulasi level ke sana. Kalau dia bisa turun lebih dalam, itu tentunya teman-teman bisa dapat harga yang lebih murah. Jadi gitu aja paling buat stock ya. Pergerakannya memang volatile gini teman-teman, jadi kalau teman-teman masuk ke project seperti stock ini hati-hati, karena dia seringkali bikin ekor panjang kayak gini. Dia spike naik tapi closingnya di bawah, jadi volatilitas dari stock ini sangat-sangat tinggi, membutuhkan skill kalau teman-teman masuk ke project dari stock ini ya. Jadi gitu aja paling buat pembahasan stock. Again, segala informasi ada di kolom deskripsi teman-teman, buat kalian yang mau join di komunitas Telegram kita. Di sini kita bisa sama-sama diskusi, belajar soal dunia kripto, dan juga aku akan share berbagai macam news yang ada di market. Mungkin bisa menambah wawasan teman-teman. Dan juga yang mau membeli stock bisa cek juga link yang ada di kolom deskripsi. Di sana ada exchange yang bisa teman-teman daftar, sehingga teman-teman bisa banget untuk melakukan perdagangan dari stock. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.